Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota Badan Anggaran, juga yang saya hormati Ketua TAPD beserta jajaran. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam acara pembahasan RQA dan RPPS 2023 ya. Yang pertama, saya mengapresiasi program kerja yang prioritas pembangunan sampai dengan 6 poin ya. Tidak mesti saya sebutkan satu persatu, tapi yang jelas saya berharap dari prioritas 6 poin ini bukan hanya sebuah nama dan sebuah cerita, tapi ini harus benar-benar direalisasikan, diimplementasikan supaya dampak manfaatnya bisa terasa oleh masyarakat. Yang selanjutnya saya juga mengapresiasi program kerja di 2022 ini terkait Jaka Mantul, dan ini adalah bagian daripada prioritas pemerintah daerah, sehingga di 2023 saya rasa harus dilanjutkan program percepatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang ini. Terus yang selanjutnya Pak Sekda beserta jajaran, di sini ada prioritas peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara kita tahu bahwa ujung tombak daripada pemerintah daerah itu adalah RT RW. Nah, terkait hal itu, maka saya berharap bahwa ada peningkatan kesejahteraan untuk RT RW, guru ngaji, dan tenaga kesehatan. Karena ini untuk memaksimalkan pelayanan para ujung tombak di lapangan. Tapi jangan sampai peningkatan gaji RT RW, guru ngaji, dan nakes ini diambil dari DD, tapi harus bersumber dari insentif peningkatan insentif RT RW, guru ngaji, dan lain sebagainya. Kader posyandu dan lain sebagainya, semuanya lah terkait perangkat desa, tapi tidak juga mengambil dari DD dan ADD. Karena ini kalau ngambil dari DD dan ADD pasti akan merubah program kerja para kepala desa gitu. Makanya harus diambil dari APBD. Adapun terkait masalah penempatan mungkin bisa ditempatkan di anggaran kecamatan atau anggaran kelurahan kalau sifatnya kelurahan. Karena ini menurut saya tidak kalah penting dengan proses percepatan pembangunan. Jangan sampai proses percepatan pembangunannya kita lanjutkan, tapi kesejahteraan masyarakatnya tidak kita pikirkan bersama. Nah, saya rasa ini harus benar-benar diprioritaskan. Kalau dulu kan dapat sepeda untuk RT RW, kalau sekarang ada program listrik, apa salahnya misalkan dianggarkan untuk sepeda listrik untuk RT RW. Nah, ini untuk menunjang kinerja RT RW kepada pelayanan masyarakat setempat gitu. Terus yang selanjutnya saya menindaklanjuti dari sahabat dan senior saya Pak Haji Dadan terkait masalah aset. Memang aset ini dari saya jadi anggota DPRD sampai dengan sekarang masih carut marut ini Pak Kepala BPKD. Saya rasa ini harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah dan anggota DPRD. Apa salahnya kita membentuk pansus aset gitu, supaya anggota DPRD pun bisa membantu tenaga, pikiran, dan lain sebagainya untuk sama-sama kita membereskan aset di Kabupaten Pandeglang ini. Karena aset ini sangat luar biasa, jangan sampai kita menambah aset, tapi aset yang ada pun jadi hilang gitu. Nah, ini menjadi catatan kita bersama juga. Terus yang selanjutnya ini terkait masalah menurut saya harus dievaluasi terkait penanganan sampah. Penanganan sampah ini bagian daripada cerminan pemerintah daerah. Kalau sampah menumpuk di semua tempat, di semua pasar, ini seolah-olah Pandeglang ini kumuh gitu. Seolah-olah Pandeglang ini jorok. Sehingga saya rasa harus ada evaluasi yang memang benar-benar real terkait masalah penanganan sampah ini. Saya tidak berbicara persen to persen, tapi ini berbicara terkait masalah harga diri Kabupaten Pandeglang, marwah Kabupaten Pandeglang, karena sampah ini mencerminkan ketidakbersihan suatu daerah gitu.
sampah ini kan proyeksi APBD-nya PAD-nya luar biasa sampai 1,2 miliar kalau tidak salah. Nah ini tadi bagus, udah studi banding ke Cilegon. Semoga ini juga bukan hanya sebuah nama, sebuah cerita, bukan hanya sebuah rencana, tapi bisa diimplementasikan di Kabupaten Pandeglang sehingga sampah bisa menjadi uang gitu. Nah ini harus ditanamkan. Terus yang selanjutnya, nah mohon ini menjadi PR TAPD terkait masalah peningkatan pendapatan yang tadi disampaikan oleh semua, hampir mayoritas saya rasa setuju bahwa pimpinan dan badan anggaran ingin ada peningkatan dari 1,6 triliun menjadi minimal 2 triliun atau 1,9 ya Pak Jidadan, sehingga semuanya akan meningkat gitu. Ya kita bisa lihat di sini, saya juga berpikir pokir kita di mana gitu kan. Karena pokir itu biasanya mengusulkan di kawasan permukiman, terus di kawasan kumuh. Tapi ini masih kita lihat anggarannya baru 67 miliar untuk PUPR, itu udah termasuk gaji, tunjangan dan lain sebagainya. Termasuk Perkim hanya 20 miliar. Nah, pada prinsipnya yang ingin saya pertanyakan adalah di mana posisi anggaran pokir kita gitu. Karena ini bagian daripada tanggung jawab kita kepada konstituen kita di masing-masing dapil, di masing-masing wilayah. Mohon ini juga untuk menjadi bahan pertimbangan TAPD untuk rapat selanjutnya sehingga bisa memunculkan pokir kita itu di mana dan berapa, sehingga tidak ada dusta di antara kita, di antara pimpinan dan anggota badan anggaran, di antara anggota badan anggaran dengan anggota dewan yang lain gitu. Karena pokir ini hak semua anggota DPRD yang ada di seluruh Indonesia bahkan. Mungkin itu pimpinan untuk sementara, selanjutnya nanti tinggal diskusi tanya jawab dan mungkin nanti juga saya akan menambahkan beberapa hal yang memang belum dapat dimengerti. Terus yang terakhir, mohon maaf pimpinan, ini terkait masalah lagi-lagi aset. Contoh Pasar Saketi, Pak Sekda. Pasar Saketi ini mereka itu kan kios-kiosnya bayar retribusi ke Indag ya, di bawah Indag. Tapi ujung-ujungnya ada penggugat yang mengatasnamakan pemilik tanah tersebut di wilayah Pasar Saketi. Nah ini mohon ditindaklanjuti, kalau ada bagian hukum nanti tinggal ditindaklanjuti karena ini prosesnya sudah berjalan. Saya ada masukan dari pemilik kios di lingkungan Pasar Saketi, katanya ada gugatan dari ahli waris untuk dikosongkan. Intinya gugatan ini sudah berjalan ke pengadilan dan memang belum inkrah. Mohon ini untuk segera ditindaklanjuti, jangan sampai kalau memang itu benar aset daerah kita harus pertahankan itu dan jangan sampai ditarik majojong gitu kan retribusinya, tapi ketika ada persoalan pemerintah daerah tidak bertanggung jawab. Mohon kiranya untuk dapat dipelajari dan ditindaklanjuti Pak Sekda. Terima kasih pimpinan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.